Ya, selamat pagi. Kita akan menyelesaikan soal tentang program linier yang berbentuk soal cerita. Seorang anak diharuskan mengkonsumsi 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 butir vitamin B. Jika harga tablet pertama Rp400 per butir dan tablet kedua Rp800 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus membuat model matematikanya supaya bisa kita selesaikan ya. Oke, itu cara membuat modelnya kan pernah bahas di yang kemarin ya, video yang kemarin. Nah, Bapak akan bahas lagi di sini. Nah, untuk membuat model matematika, kita harus tahu dulu mana yang dimisalkan X dan Y. Kalau kita lihat di sini, jika harga tablet pertama 400 butir dan tablet kedua adalah 800 butir, berarti yang dimisalkan X dan Y adalah tablet pertama dan tablet kedua. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini tablet pertama itu misalkan dengan X, dan sini tablet kedua kita misalkan dengan Y ya. Oke. Nah, sekarang yang jadi batasan apa? Nah, yang jadi batasan adalah seorang anak memerlukan 20 vitamin A. Berarti vitamin A dan vitamin B itu adalah yang jadi kendala ya, yang ada batasannya. Berarti ini adalah vitamin A dan vitamin B. Vitamin A dia butuh 20 butir ya, 20 unit ya. Kemudian untuk vitamin B butuh 5 unit. Sekarang untuk di tablet pertama itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Berarti 5 unit vitamin A dan 3 vitamin B. Sedangkan tablet kedua itu ada 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Maka A-nya 10, B-nya 1 unit ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita lihat jika harga tablet. Nah, itu adalah fungsi tujuan ya. Harganya untuk tablet pertama adalah 400 dan tablet kedua adalah 800. Ini kan masalah tentang pengeluaran minimum ya. Oke, kita buat model matematikanya adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya tinggal kita baca ya. Oke, sebelum kita fungsi kendala, kita tentukan dulu kurang dari atau lebih dari ya. Nah, sekarang masalahnya kan dalam satu hari anak memerlukan 20 unit. Nah, sekarang kalau dia kurang dari 20 boleh ya? Nggak boleh, karena nanti kalau kurang malah jadi kekurangan vitamin A ya. Nah, maka tandanya harus lebih dari atau sama dengan. Yang B juga begitu juga ya. Maka fungsi kendalanya bisa kita tulis 5X ditambah 10Y lebih dari 20. Kemudian 3X ditambah Y lebih dari 5 ya. Oke, sekarang tambah lagi X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Mengapa? Karena banyak vitamin nggak mungkin negatif ya. Tapi kalau 0 masih mungkin ya. Berarti tidak butuh kalau 0 ya. Nah, sekarang fungsi tujuannya, F tujuannya adalah meminimumkan Fx, Y sama dengan harganya 400X ditambah dengan 800. Nah, kita selesai model matematikanya ya. Oke, kalau sudah selesai model matematikanya, soalnya bisa kita simpan terlebih dahulu. Ya, kita selesaikan di sini ya. Kita buat garisnya dulu. Ya, oke. Sekarang untuk menyelesaikan seperti ini, karena ada soal yang fungsi kendalanya ini, oh ternyata ini bisa disederhanakan ya. Sederhanakan dulu. Ini ada 5, 10 sama 20, bagi aja 5 ya. Jadi X ditambah 2Y lebih dari 4. Nah, 3X tambah Y lebih dari 5
X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini 5 ya. Nah, oke. Kita gambarkan di sini. Untuk menggambarkan garis, kita butuhkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, untuk X tambah 2Y lebih dari 4. Nah, terlebih dahulu persamaan dulu kan. X tambah 2Y sama dengan 4. Oke, kita gunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kita gunakan pagar ya. Nah, kalau X-nya 0, kita tutup, maka 2Y sama dengan 4, maka Y-nya 2, maka titiknya 0,2. Nah, kalau Y-nya 0, maka X sama dengan 4. Oke, maka titiknya 4,0 gitu ya. Nah, sekarang dari garis kedua apa tuh? 3X tambah Y lebih dari 5 gitu ya. Oke, maka kita tulis ke persamaan 3X tambah Y sama dengan 5 ya. Kita gunakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y sama dengan 5 ya. Titiknya 0,5. Dan kalau Y-nya 0, maka X-nya 5/3. 5/3 itu berapa ya? Antara 1 dan 2. Berarti titiknya 5/3,0 gitu ya. Oke, kalau udah itu kita gambarkan ke garis ya. Gambarkan garis ya. Gini set. Nah, oke, misalkan X dan sini Y ya. Oke, kita letakkan untuk garis pertama dulu 0,2 dan 4,0 misalkan sini kita hubungkan ya. Oke, lebih dari kita gunakan teknik untuk mengarsir yang bukan daerah penyelesaian ya. Kita coba 0,0, ambil satu titik di luar garis ya. 0,0 tambah 0 itu lebih dari 4, salah, maka itulah yang diarsir ya. Nah, sekarang ini ada lagi 0,5 misalkan sini, dan 5/3,0 itu antara 0 dan 1 dan 2 ya, misalkan sini 5/3,0, maka ini garis dulu. Nah, ini adalah garisnya ya. Kita arsirnya mana? Ambil satu titik di luar garis, misalkan 0,0 lagi. 3 kali 0, 0 tambah 0, 0 ya. 0 itu lebih dari 5, salah, maka kita arsir, karena yang akan kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaian ya. X lebih dari 0 itu sumbu Y, maka sebelah kiri, dan Y lebih dari 0 itu sumbu X ya, itu lebih yang bawah ya. Nah, maka kita dapatkan satu daerah yang bersih, itulah namanya DHP. Nah, DHP ini ada beberapa titik ya. Kita gunakan uji titik pojok 1, 2, 3. Oke, misalkan ini titik A. Titik A itu adalah 0,5 ya. Titik ini kita misalkan ini titik B. Titik B adalah 4,0 ya. Oke, kalau udah kita tinggal ini titik potong antara dua garis. Gimana? Kita gunakan eliminasi substitusi. Kita eliminasi dua garis itu. X tambah 2Y sama dengan 4, dan 3X tambah Y sama dengan 5. Oke, karena belum sama, kita samakan dulu. Ini lebih enak yang Y ya. Kali 1, ini kali 2, kali silang toh. Yang atas tetap X tambah 2Y sama dengan 4, dan yang bawah kalikan 2, 6X ditambah 2Y sama dengan 10 gitu ya. Kita eliminasi, kita hilangkan ya, kita kurangi ke samping ya bacanya. 1X kurangi 6X yaitu minus 5X. Ini kurangi ini 0 ya. Ini 4 kurangi 10 adalah minus 6, maka X nya adalah 6/5 gitu ya. Untuk nyari Y-nya ya sama aja, kita masukkan aja, kita tuliskan ya. Misalkan kita gunakan yang persamaan pertama, X tambah 2Y sama dengan 4 ya. X nya kita ganti 6/5, tambah 2Y sama dengan 4. Oke, kita selesaikan ya. Maka 2Y sama dengan 4 kurangi 6/5, samaan penyebut ya, 20. Nah, ini 5 aja, 5. Maaf. Ini 4/1 ya, 5. Berarti ini 20
kurangi 6. Ini 2Y ya. Maka kita ke samping aja. 2Y sama dengan berapa tuh? 14/5 gitu ya. Maka Y-nya adalah 14/5 dikalikan atau 14/10 gitu ya. Nah, maka titiknya itu adalah 6/5, 14/10. Oke. Sekarang kita mau mencari uji titik pojoknya ya. Nah, kita gunakan ini tabel ya. Nah, apa tadi? 400x tambah 800y, 400x tambah 800y gitu ya. Untuk titik A adalah 0,5, B nya nanti kita taruh yang terakhir. Untuk C nya B nya adalah 4,0 dan yang terakhir adalah berapa tadi? 6/5, 14/10. Nah, gitu ya. Nah, kita masukkan ini 0,5, berarti ini X nya ganti 0. Ini 800 kali 5 4000 ya. Ini X nya 4, berarti 1600 ditambah 0. Ini 400 dikalikan 6/5 ditambah 800 dikalikan 14/10. Oke, coret ya. Bagi 5, 80. 80 kali 6 480 ditambah ini coret aja. 80 kali 14, 14 kali 8 2 3 11 0 gitu ya. Maka terendahnya kalau dijumlah adalah 1600. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah, kita lihat lagi soalnya, adalah pengeluaran minimum. Maka pengeluaran minimumnya adalah kita cari yang paling minimum, yaitu adalah 1600. Itu adalah pengeluaran minimumnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan kalian belajar lebih giat lagi dalam hal-hal untuk menyelesaikan program linear seperti ini ya.